Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rianti Indah Lestari, MSc, Bapak Ihsan Adiasa, STMT, dan Bapak Dian Wahyudi, ST. Dosen pada mata kuliah Tata Letak Fasilitas Industri Agro. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan praktikum Tata Letak Fasilitas Industri Agro untuk modul 3 dan 4 pada UMKM Otak-Otak Ikan Tenggiri Ibu Dede. Pada modul 3, yaitu yang pertama perhitungan material handling. Material handling dapat diartikan sebagai menangani material dengan menggunakan peralatan dan metode yang benar. Sistem material handling bertujuan untuk menunjang efisiensi proses produksi. Material handling yang digunakan pada UMKM Otak-Otak Ikan Tenggiri Ibu Dede yaitu manusia. Manusia yang bekerja dan berperan sebagai alat material handling utama untuk memindahkan bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi secara manual karena volume produksi yang masih relatif kecil dan perpindahan jarak yang masih dekat. Selanjutnya yaitu perhitungan luas gudang bahan baku model tumpukan. Komponen yang pertama yaitu tepung tapioka, air keran, air galon, dan kemasan. Luas lantai hasil yang dibutuhkan untuk tepung tapioka yaitu 0,22 meter persegi, air keran 0,19 meter persegi, air galon 0,24 meter persegi, dan kemasan yaitu 0. Model tumpukan pada UMKM Otak-Otak Ikan Tenggiri. Kolom pertama ini menunjukkan bahan baku digunakan dalam proses produksi, yaitu tepung tapioka, air kram, air galon, dan kemasan. Kolom kedua, 3, dan 4 ini menunjukkan dimensi bahan baku, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kolom kelima ini merupakan kapasitas produksi. Kolom keenam ini menunjukkan kebutuhan baku per jam, sedangkan kolom 7 ini menunjukkan total kebutuhan bahan baku. Kolom ke-8 ini berisi jumlah bahan baku per unit, dan kolom 9 ini menunjukkan tinggi tumpukan dan penyimpanan. Kolom 10 dan 11 merupakan ukuran lebar dan panjang palet. Kolom ke-12, 13, 14 ini menunjukkan jumlah unit pertumpukan berdasarkan panjang dan lebar. Kolom ke-15 menunjukkan jumlah tumpukan yang dibutuhkan. Kolom 17 ini merupakan allowance sebesar 20% untuk ruang akses dan sirkulasi. Kolom terakhir ini menunjukkan luas lantai gudang yang dibutuhkan, dan pada bagian bawah tabel ditampilkan total luas gudang bahan baku. Selanjutnya untuk perhitungan luas lantai pabrik, ada departemen fabrikasi dengan nama-nama mesin yaitu atas freezer, meja kerja 2, meja kerja 3, meja kerja 4, mesin mixer, meja kerja 5, mesin kukusan, dan meja kerja 6. Luas ruangan yang dihasilkan untuk atas freezer yaitu 1,5, untuk meja kerja 2 3 meter persegi, untuk meja kerja 3 3,31 meter persegi, untuk meja kerja 4 4,8 meter persegi, untuk mesin mixer 1,14 meter persegi, untuk meja kerja 5 2,88 meter persegi, untuk mesin kukusan 1,05 meter persegi, dan untuk meja kerja 6 dibutuhkan ukuran 1,07 meter persegi. Luas gudang barang jadi kami menggunakan nampan dengan ukuran tinggi 0,07 dan juga diameternya itu 0,45. Untuk lebar tumpukan yang kami dapatkan itu 0,45, dan untuk jumlah tumpukan itu ada 20 dengan nilai 23,0. Untuk luas lantai yang kami dapatkan nilainya itu 5 meter persegi, dan allowance-nya itu kami menggunakan 20% dengan total nilainya itu 1,00. Jadi untuk kesimpulan total luas lantai yang kami butuhkan itu 6 meter persegi. Yang utilitas di UMKM Otak-Otak Ikan Tenggiri itu hanya ada satu unit, yaitu tempat sampah yang berjumlah 2, panjangnya itu 0,46, lebarnya itu 0,32, luas ruangannya itu 0,15, dan total luas ruangan pada utilitas tempat sampah itu 0,29. Yang selanjutnya itu luas perkantoran, adapun departemen Otak-Otak Ikan Tenggiri itu ada berjumlah 6. Yang pertama itu owner, panjang ruangannya itu 2 meter, lebarnya itu 1,5 meter, dan total luas ruangannya itu ada 3. Terus manajer keuangan itu jumlahnya 1, terus panjangnya itu ada 2, lebarnya ada 4, total luas ruangannya itu ada 4. Sedangkan manajer pergudangan itu jumlahnya 1, panjangnya 2, lebarnya 1,5, total luas ruangannya itu ada 3 meter. Sedangkan manajer pemasaran itu jumlahnya 1, panjangnya 2, lebarnya 3, total luas ruangan pada manajer pemasaran itu ada 6 meter. Sedangkan manajer produksi itu jumlahnya 1, panjangnya 2, lebarnya 1,5, dan total luas ruangannya itu ada 3 meter. Terus yang terakhir itu manajer penjualan, jumlahnya itu 1, panjangnya 2 meter, lebarnya itu 1,5, dan total luas ruangannya itu 3. Jadi total luas ruangan keseluruhan itu ada 22 meter, seluruh departemen yang ada di UMKM Otak-Otak Ikan Tenggiri. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan toilet pekerja. Yang pertama yaitu 1. Nama mesin, atas freezer, jumlah mesin 1, operator mesin 1, jumlah pekerjanya 1. Yang kedua meja kerja 2, jumlah mesin 1, operator mesin 1, jumlah pekerjanya 1. Yang ketiga meja kerja 3, jumlah mesin 1, operator mesin 1, dan jumlah pekerjanya juga 1. Yang keempat meja kerja 4, jumlah mesin 1, operator mesin 1, jumlah pekerja juga 1. Yang kelima mesin mixer, jumlah mesin 1, operator mesin 1, dan jumlah pekerja juga 1. Yang keenam meja kerja 5,
jumlah mesin 1, operator mesin 3, dan jumlah pekerja juga 3. Yang ketujuh, mesin kukusan, jumlah mesinnya ada 1, operator mesin juga ada 1, jumlah pekerjanya ada 1. Yang kedelapan, meja kerja 6, jumlah mesin 1, operator mesin 1, dan jumlah pekerja juga 1. Total jumlah pekerja yaitu 10. Penunjangan personal service 6 unit, 1 toilet, jumlah 1, ukuran toilet panjangnya 2,2, lebar toilet 0,98, luas ruangan 156 mm, total luas ruangan 2,156 mm. Ya. Saya akan menjelaskan pada bagian OMH atau ongkos material handling merupakan biaya yang timbul akibat aktivitas perpindahan material dari satu tujuan kerja ke stasiun kerja lainnya dalam proses produksi. Selanjutnya, pembahasan dalam tabel di mana kolom nama menunjukkan urutan perpindahan material, kolom pro menunjukkan stasiun asal kerja, sedangkan tu menunjukkan stasiun kerja tujuan, kolom luas asal M kuadrat dan luas tujuan M kuadrat menunjukkan luas area masing-masing stasiun kerja. Dalam komponen menunjukkan jenis material atau bahan yang dipindahkan. Kolom permintaan menunjukkan jumlah kebutuhan komponen yang digunakan dalam proses produksi. Kolom komponen M kuadrat menunjukkan hasil perhitungan volume berdasarkan dimensi komponen. Volume per jam menunjukkan total volume material. Kolom berat jenis menunjukkan massa jenis komponen, sedangkan kolom berat total merupakan hasil perkalian volume dengan berat jenis. Kolom jumlah berat kilogram menunjukkan total berat material yang dipindahkan untuk setiap komponen dan jenis transportasi. Kolom jarak menunjukkan jarak perpindahan material. Kolom biaya menunjukkan biaya perpindahan material per meter. Kolom OMH merupakan ongkos material handling yang diperoleh dari hasil perkalian jarak perpindahan dan biaya per meter yang dipindahkan. Pada kolom frekuensi pengangkutan menunjukkan jumlah pengangkutan yang dilakukan berdasarkan jumlah berat material dan kapasitas angkut. Kemudian kolom total OMH merupakan hasil akhir berupa total ongkos material handling untuk setiap perpindahan material dari stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya. Untuk saran dan rekomendasi yang diusulkan pada modul 3 yaitu ada saran penempatan baskom dan nampan perlu disesuaikan dengan kebutuhan di tiap stasiun kerja agar bahan lebih mudah dipindahkan. Yang kedua, tidak meletakkan meja kerja di tengah pergerakan. Yang ketiga, pergantian material nampan untuk wadah otak-otak yang sudah jadi sebaiknya diganti menggunakan wadah bambu agar dapat ditumpuk dan meminimalkan ruang untuk produk jadi. Yang terakhir, memperhitungkan luas lantai untuk pergerakan manusia. Dan untuk rekomendasi, yang pertama yaitu menambahkan rak untuk bahan baku agar bahan baku tidak memakan tempat yang berlebih untuk bahan baku. Yang kedua, menggunakan model tumpukan untuk bahan baku dan produk jadi agar tidak mengganggu pergerakan operator. Yang ketiga, merubah layout agar pembagian kerja lebih seimbang dan tidak terjadi arus bolak-balik dan penumpukan aktivitas di satu titik. Yang keempat, menggunakan luas lantai yang telah dihitung dengan penambahan allowance untuk UMKM. Pada modul 4, yang pertama yaitu ada departemen pabrik, lalu ada pula utilitas, ketiga adalah ada personal service. Adapun prioritas yang didapatkan dari FTC inflow yaitu pada departemen gudang bahan baku, prioritas yang pertama yaitu atas freezer, lalu yang kedua meja kerja 5, yang ketiga meja kerja 6, yang keempat mesin kukusan, yang kelima meja kerja 3, yang keenam meja kerja 2. Pada departemen atas freezer, prioritas yang pertama yaitu mesin mixer. Pada departemen meja kerja 2, prioritas yang pertama yaitu meja kerja 3, prioritas kedua yaitu mesin mixer. Departemen ke meja kerja 3 yaitu prioritas yang pertama yaitu mesin mixer. Departemen mesin mixer, prioritas yang pertama yaitu meja kerja 5. Departemen meja kerja 4, prioritas yang pertama yaitu meja kerja 5. Departemen meja kerja 5, prioritas yang pertama yaitu mesin kukusan. Departemen mesin kukusan, prioritas yang pertama yaitu meja kerja 6. Departemen meja kerja 6, prioritas yang pertama yaitu pengemasan. Untuk FTC outflow yaitu yang pertama gudang penyimpanan memiliki prioritas pertama yaitu ada meja kerja 6, prioritas kedua itu ada meja kerja 2, yang ketiga itu ada meja kerja 3, yang prioritas keempat itu ada ialah mesin kukusan, prioritas kelima ialah meja kerja 5, dan yang terakhir itu yang keenam prioritas itu pada freezer. Untuk selanjutnya atas freezer memiliki prioritas terhadap mesin mixer. Untuk selanjutnya meja kerja 2 memiliki prioritas terhadap meja kerja 3 dan juga prioritasnya itu mesin mixer. Untuk meja kerja 3 memiliki prioritas terhadap mesin mixer, yang selanjutnya mesin mixer memiliki prioritas terhadap meja kerja 5, selanjutnya meja kerja 4 memiliki prioritas terhadap meja kerja 5, selanjutnya meja kerja 5 memiliki prioritas terhadap mesin kukusan, selanjutnya mesin kukusan memiliki prioritas terhadap meja kerja 6, dan yang terakhir meja kerja 6 memiliki prioritas terhadap pengemasan. Pada ARC kantor dan worksheet. Pada slide ini bagian warna menunjukkan tingkat kedekatan antara aktivitas. Pertama itu kode A berarti mutlak dekat, E sangat penting dekat, I penting dekat, O biasa, U tidak penting, dan X tidak boleh didekatkan. Adapun worksheet pada ARC kantor itu terdapat kolom pertama ini menunjukkan nomor dan aktivitas, kolom A, E, I, U, O, dan X menunjukkan tingkat hubungan antara aktivitas. Berdasarkan tingkat kepentingannya, diagram di sisi kanan merupakan ringkasan visual ARC yang menunjukkan hubungan kedekatan antar bagian kantor secara keseluruhan dan menjadi dasar penata tata letak ruang kantor. ARC pabrik dan worksheet. ARC pabrik itu ada 10. Yang pertama itu gudang bahan baku, yang kedua atas freezer, yang kedua meja kerja 2, yang ketiga ada meja kerja 3, ada meja kerja 4, mesin mixer, meja kerja 5, mesin kukusan, meja kerja 6, dan yang terakhir pengemasan. Adapun worksheet pabrik itu apabila gudang bahan, adapun worksheet pabriknya itu
dihubungkan dengan tingkat kehubungannya. Bila A-nya itu sangat dekat dengan gudang bahan baku dan meja kerja 2, maka diberikan diberikan kode A. Dan itu merupakan tandanya bahwa kedua aktivitas tersebut dapat didekatkan karena berhubungan sangat dekat. Di gabungan, di mana toilet dan kantor itu hubungannya O karena angka alasannya itu 3, karena toilet dan kantor bersifat biasa saja, tidak wajib dekat dengan alasan kebersihan. Kemudian pabrik dan kantor huruf hubungannya itu I karena angka alasannya itu 4, karena pabrik dan kantor sebaiknya berdekatan. Kemudian pabrik dan tempat sampah itu tidak ada hubungan, artinya pabrik tidak disarankan berdekatan dengan tempat sampah. Area leption diagram yang disebut dengan AD. Activity leption diagram. AD adalah alat dalam perancangan tata letak yang diperbuat sebagai alat yang mengalokasi posisi di suatu area kerja berdasarkan hubungan dan kebutuhan ruangan yang telah diidentifikasikan sebelumnya. AD berfungsi penghubungan antara analisis hubungan aktivitas penyusunan tata letak fisik. AD terbagi menjadi 3. Yang pertama AD gabungan, yang kedua AD kantor, yang ketiga AD pabrik. Ya baik, terima kasih. Final layout merupakan tahap akhir perancangan di final layout secara lengkap dan jelas. Final layout terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada final layout rekomendasi, yang kedua ada final layout awal. Final layout awal adalah kondisi UMKM saat ini, sedangkan final layout rekomendasi yang akan direkomendasikan kepada UMKM tersebut. Untuk saran rekomendasi itu, yang pertama ada saran mengoptimalkan ruangan yang ada pada UMKM agar pergerakannya tidak terganggu. Yang selanjutnya itu sebaiknya area kerja yang basah dipisahkan agar kegiatan produksi tetap higienis dan juga lebih teratur. Yang selanjutnya memperbaiki hubungan atau tata letak pada UMKM yang saling berhubungan berdasarkan ARC. Yang terakhir itu jalur perpindahan material dibuat lebih jelas untuk menghindari jalur silang yang dapat memperlambat proses produksi. Untuk rekomendasi, yang pertama kami merekomendasikan agar UMKM menata ulang area penyimpanan bahan baku dan barang jadi agar lebih terpusat sehingga memudahkan proses pengambilan bahan baku sebelum diproduksi. Untuk selanjutnya menggunakan hasil dari analisa ART dan AD kami sebagai acuan untuk perancangan ulang tata letak pada UMKM. Terus yang selanjutnya menempatkan workstation dengan hubungan yang kuat untuk minimalkan biaya pada OMH. Yang terakhir itu menyusun tata letak akhir menggunakan pendekatan SLP secara bertahap dimulai dari ARC, ARD, AAD, dan yang terakhir final layout. Baik, demikian dari video presentasi tata letak untuk modul 3 dan 4 kami yang membahas perancangan tata letak lantai produksi hingga usulan final layout. Semoga hasil analisis yang ini dapat memberikan gambaran penerapan tata letak yang lebih efisien dan optimal pada UMKM Otak-Otak Ikan Tenggiri Ibu Dede. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.